saya Muhammad Sofyan Yahya sebagai moderator. Saya Rifki Muhammad Akbar. Saya Ivan Fasya. Saya Dewi Ramasari. Saya Rabia Aulia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul proses komunikasi. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi dua bahasan. Jadi yang pertama yaitu komunikasi jaringan komputer dan telepon, yang akan dibacakan atau dibahas oleh Elga. Ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Yang pertama sender, suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Yang kedua ada protokol, sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Media transmission, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau syarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Receiver, receiver atau penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Untuk selanjutnya pembahasan kategori jaringan komputer. Jaringan komputer ini terbagi 5 yang akan dibahas oleh Ripa, saya sendiri Muhammad Sofyan Yahya, dan Dewi. Jaringan komputer dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang berdasarkan jangkauan geografisnya, yang pertama adalah LAN. LAN singkatan dari Local Area Network. LAN merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah. Yang kedua ada MAN. MAN singkatan dari Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Yang ketiga ada WAN. WAN singkatan dari Wide Area Network. WAN merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal negara sampai benua, yang berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua ada transfer distribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Sekian dan terima kasih. Kategori ketiga, menurut media transmisi data yang digunakan. Ini terbagi menjadi 2. Yang ke-1 yaitu jaringan nirkabel wire atau wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer perangkat lainnya. Nah, untuk kategori keempat yaitu berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang ke-1 yaitu jaringan klien server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer klien hanya dapat menggunakan sumber data tersebut. Untuk yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer baik itu komputer server maupun komputer klien mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya, komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Yang kelima yaitu berdasarkan topologi jaringan yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Topologi bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan hanya satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator.
Yang kedua yaitu topologi star atau bintang, merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dan klien yang lain. Yang ketiga yaitu topologi ring, merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Yang keempat yaitu topologi mesh, merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Yang kelima yaitu topologi tree atau pohon, merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu komunikasi jaringan telepon. Proses komunikasi jaringan telepon seluler ialah telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Untuk selanjutnya, perangkat komunikasi jaringan komputer dan telepon. Perangkat komunikasi jaringan komputer dan telepon ini terbagi menjadi dua yang akan dibahas oleh Putri dan Rifki. Materi kedua yaitu perangkat komunikasi jaringan komputer dan telepon. Di antaranya yaitu 1. Komputer server. Semua data penting yang nantinya akan disebar melalui jaringan internet semuanya berada pada komputer server. Komputer server ini nantinya akan saling terhubung dengan komputer-komputer klien yang dapat mengakses data dari server tersebut. Yang kedua yaitu komputer klien. Komputer klien merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Yang ketiga, modem. Modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Yang keempat yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Yang kelima, switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal dari suatu komputer, server, atau host. Yang keenam yaitu router. Router memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Yang ketujuh yaitu hub. Hub sendiri adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server atau host dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Perangkat komunikasi jaringan telepon. Yang pertama ada BTS, Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Yang kedua ada BSC, Base Station Controller, peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak atau komentar dari BTS. BSC merupakan simbol konsentrator untuk menghubungkan dengan core network dalam jaringan GSM. Umumnya sebuah BSC dapat mengatur 70 buah BTS. Yang selanjutnya ada MSC, Mobile Switching Center, adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk handle beberapa panggilan suara dari SMS baik mungkin dengan layanan-layanan yang lain. Yang keempat adalah SMSC, Short Message Server Center, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber atau MS ataupun tujuan. Mungkin hanya itu pembahasan dari kami tentang proses komunikasi. Di sini kita hanya berlima, yang satunya yaitu Putri karena ada halangan jadi tidak bisa hadir di sini. Mungkin